Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Pertama sekali, mari kita bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, karena kita masih diberikan dalam keadaan yang sehat walafiat dan masih bisa menjalani berbagai macam kegiatan dengan kondisi yang sehat walafiat tentunya. Kemudian, adapun maksud dan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menyampaikan ataupun membahas hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai teori humanisme Abraham Maslow dan Karl Rogers. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isyara Desri selaku moderator dari kelompok 11, dan ada kedua rekan-rekan saya, ada Fadia Sakina dan juga Siti Nurjana. Kemudian pada kesempatan kali ini kita ingin membahas yaitu tentang teori humanisme Abraham Maslow dan Karl Rogers. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang teori humanisme Abraham Maslow dan Karl Rogers, kita perlu mengetahui siapa sih Abraham Maslow dan Karl Rogers ini. Nah, yang pertama ada Abraham Maslow ataupun Abraham Harold Maslow. Abraham Harold Maslow ini adalah teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian, yang mana ia juga seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan menjadi pelapor aliran psikologi humanistik. Ia juga terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Kemudian ada juga Karl Rogers. Nah, Karl Rogers ini adalah seorang psikologi yang terkenal dengan pendekatan, yaitu pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Kemudian Rogers menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Kemudian kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai biografi Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ataupun Abraham Harold Maslow ini dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Yang mana dia berkembang dalam iklim keluarga yang kurang menyenangkan, yang mana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yang mana seharusnya pada saat itu ketika kedua orang tua lain memberikan kasih sayang lebih, memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, sedangkan Abraham Maslow ini tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih terhadap. Bahkan ayahnya tidak akrab dengannya dan bersikap dingin, dan juga ayahnya sering tidak berada di rumah bahkan dalam jangka waktu yang lama. Begitulah biografi dari Abraham Maslow ini. Kemudian yang kedua ada konsep dasar teori dari Abraham Maslow, yang mana Maslow mempunyai pandangan yang positif tentang manusia, bahwa manusia mempunyai potensi untuk maju dan berkembang. Manusia akan mengalami pematangan melalui lingkungan yang menunjang dan aktif dari diri sendiri untuk merealisasikan potensinya. Manusia yang melakukan kekerasan pada dasarnya karena kodratnya, karena kodrat batinnya dibelokkan atau karena lingkungan yang salah, yang seharusnya pribadiannya tidak seperti itu, cuman karena adanya pengaruh dari lingkungan tersebut sehingga ia pula mengalami perubahan kepribadiannya.
Karena itu Maslow tidak meneliti orang yang mengalami gangguan jiwa dan cedera otak, melainkan meneliti orang-orang yang sehat dan kreatif. Kreatif untuk mengetahui ciri-ciri orang yang kreatif berhasil mengaktualisasikan diri. Begitulah konsep dasar dari teori Abraham Maslow. Selebihnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Untuk kali ini, saya akan melahirkan slide yang selanjutnya. Biografi Carl Rogers. Carl Rogers dilahirkan di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902 dan meninggal pada tahun 1987. Dia anak dari pasangan Walter dan Julia. Pada tahun 1928, dia menerima gelar MA di Universitas Polandia dan gelar PhD pada tahun 1931 di universitas yang sama dalam bidang psikologi pendidikan dan klinis. Selama tahun 1927 sampai 1928, Rogers memulai praktik pertamanya dalam bidang psikologi klinis dan menjadi anggota dari Institut Bimbingan Anak. Konsep dasar teori Rogers. Pandangan Rogers terhadap manusia. Pada dasarnya manusia itu baik dan mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang, dapat memahami dirinya sendiri serta dapat mengatasi masalah-masalah. Konsep penting dari Carl Rogers antara lain: yang pertama ada organisme. Organisme yaitu makhluk fisik, fisika rektur dengan semua fungsi-fungsinya baik fisik maupun fisikis. Yang kedua ada slave. Slave merupakan konstruk utama dalam teori kepribadian Rogers. Yang dewasa ini dikenal dengan slave concept, konsep diri. Rogers mengartikannya sebagai persepsi tentang karakteristik I atau me dan persepsi tentang hubungan I atau me dengan orang lain atau berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada pokok-pokok penting dalam teori Rogers. Yang pertama ada conditional positive Rogers, pandangan positif terhadap klien dan menerima klien apa adanya dan bagaimanapun keadaannya. Yang kedua, tidak mengevaluasi klien, tidak menilai baik atau buruk, salah atau benar, menerima klien apa adanya, tidak harus menyetujui. Yang ketiga ada simpati Ayres, terapi mendengarkan keluhan klien dengan penuh simpati, menunjukkan pemahaman dan penerimaan. Dan yang keempat ada terapi berperan sebagai relative mind, memantulkan kembali perasaan klien, memperjelas dan mengklarifikasi perasaan atau pikiran-pikiran klien. Dengan cara itu, membuat klien memahami dan dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Baik, setelah rekan-rekan saya menjelaskan pembahasan ataupun yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi tentang teori humanisme Abraham Maslow dan Carl Rogers, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya seorang Abraham Harold Maslow yang dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908, yang mana Maslow ini adalah seorang pendukung aliran dinamik holistik, yang mana Maslow ini meninggal pada tanggal 8 Juni tahun 1970. Dan inti dari konsep dasar teori Maslow ini adalah bahwa Maslow ini mempunyai pandangan yang positif tentang manusia. Itulah inti dari konsep dasar Abraham Maslow. Kemudian ada Carl Rogers yang dilahirkan di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902 dan meninggal pada tahun 1987. Selama tahun 1927 sampai 1928, Rogers memulai praktik pertamanya dalam psikologi klinis dan menjadi anggota dari Institut Bimbingan Anak. Yang mana dalam teorinya, dia menekankan kepada pandangan subjektif seseorang, yang mana teorinya ini juga diberi nama. Adapun nama dari teorinya ini adalah person-centered theory, yang mana konsep penting dari teori Carl Rogers ini adalah organisme dan sel. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya konsep penting dari teori Carl Rogers ini adalah organisme dan sel.
organisme dan sel. Nah, saya rasa demikianlah yang dapat kami tarik kesimpulan dari penyampaian ataupun presentasi kami yang kami sampaikan sebelumnya. Oh ya, dan mungkin teman-teman sekalian penasaran nih dari sosok kedua orang ini, sosok dari teoritikus dan seorang psikologi klinis nih. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran dengan wajahnya atau orangnya. Berikut saya tampilkan fotonya. Let's do it. Nah, itulah dia sosok dari seorang teoritikus dan seorang psikologi klinis yang terkenal. Saya rasa sekian dari penyampaian kami ataupun presentasi kami. Saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam penyampaian kami tadinya ada kekurangan, kesalahan, ataupun ada kata-kata kami yang menyinggung hati teman-temanku sekalian yang menonton. Karena itulah manusia. Manusia tidak memiliki kesempurnaan, tetapi manusia memiliki keterbatasan. Tapi ada satu hal yang membuat seseorang itu sempurna, yaitu jika kamu mau menjadi penyempurna. Dua insan yang bersatu untuk saling menyempurnakan. Tapi sayang, beribu kali sayang, walaupun kita berpijak di tanah yang sama, beratapkan langit yang sama, dan menyembah Tuhan yang sama, tapi tak ditakdirkan untuk bersama. Sekian dari saya, dan mungkin dari teman-teman sekalian ada yang kurang dipahami ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, see you next time, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.